Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Hanafiah, MHUM, dan kepada rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, kami dari kelompok 3 kali ini akan mepresentasikan materi tentang takhrij hadis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya sendiri, Nur Hikmah, dengan NPM 21111266 dan rekan saya Nur Maulidia dengan NPM 21111289. Kali ini materi yang akan kami bawakan mencakup 4 materi, dengan materi pertama pengertian takhrij hadis, perkembangan dan sejarah takhrij hadis, metode takhrij hadis, dan manfaat mentakhrij hadis. Materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, dan materi ketiga dan keempat akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Maulidia. Mungkin itu saja dan akan kita lanjutkan kepada penyampaian materi. Pengertian takhrij hadis. Takhrij secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata kerja kharaja yakhriju takhrijan. Kemudian kata kerja itu ditambahkan tasydid pada ra ain pl-nya. Dalam kamus Al-Munjid fi al-lughah disebutkan takhrij adalah menjadikan sesuatu keluar dari suatu tempat atau menjelaskan suatu masalah yang berarti menampakkan, menerbitkan, atau mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Maksud dari menampakkan sesuatu itu tuh adalah menampakkan sesuatu yang tidak terlihat atau tersembunyi, yang masih samar-samar. Menampakkan maksudnya tidak mesti atau tidak harus berbentuk fisik yang konkret, tetapi bisa juga mencakup non-fisik yang hanya memerlukan tenaga atau pikiran saja. Kata takhrij mengandung beberapa pengertian yang populer. Pertama ada istinbat yang artinya mengeluarkan. Yang kedua ada tadrib yang artinya melatih atau membiasakan, dan yang ketiga ada taujih atau memperhadapkan. Takhrij menurut istilah adalah menunjukkan terhadap tempat hadis di dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai keperluan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa takhrij itu tuh adalah suatu usaha untuk memberikan penilaian kualitas terhadap hadis, dalam artian takhrij hadis yang merupakan keingintahuan mengetahui dari mana asalnya hadis itu, atau di mana tempat memperolehnya, sanad dan rawinya. Dari kita tahu sanad dan rawinya, kita bisa menentukan kualitasnya ini nih sahih atau tidak gitu. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan takhrij hadis. Sejarah munculnya ilmu takhrij al-hadis. Takhrij sebenarnya mulanya tidak dibutuhkan oleh para ulama dan peneliti hadis. Namun setelah melewati beberapa waktu, ketika para ulama hadis merasa kesulitan waktu mengecabui atau mempelajari lebih dalam akan hadis dari sumber-sumber aslinya, dari merasa kesulitan tersebutlah muncullah semangat dari para ulama dan berkembangnya kitab-kitab takhrij pada masa itu. Pada awalnya, takhrij digunakan sebatas untuk mengetahui letak suatu hadis pada sebuah kitab atau literatur, sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas hadis yang dilakukan jika dirasa perlu. Dalam maksud atau artian sebenarnya takhrij hadis terhenti pada saat kita sudah mengetahui sumber kitab atau hadis yang menyebutkan hadis itu beserta sanadnya. Penguasaan para ulama terdahulu terhadap sumber-sumber as-sunnah begitu luas sekali, sehingga mereka tidak merasa sulit jika disebutkan suatu hadis untuk mengetahuinya dalam kitab-kitab as-sunnah. Dan sampai akhirnya takhrij hadis ini berkembang pesat pada abad ke-8 dan 9 Hijriah. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Maulidia. Metode takhrij hadis. Metode takhrij hadis terbagi menjadi 5. Metode takhrij dalam arti penelusuran hadis dari sumber buku hadis. Yang pertama,
tahrij dengan kata bi al-lafz. Yang kedua, tahrij dengan tema bi al-madhu. Yang ketiga, tahrij dengan permulaan mata bi awal al-matan. Yang keempat, tahrij melalui sanad. Pertama, bi ar-rawi al-ala. Yang kelima, tahrij dengan sifat bi as-sifah. Adapun tahrij secara umum ada terbagi menjadi 3, yaitu tahrij nal, tahrij tashih, dan tahrij iktibar. Selanjutnya ada faedah dan manfaat. Faedah dan manfaat tahrij hadis penguasa tentang ilmu tahrij sangat penting. Bahkan merupakan suatu kemestian bagi setiap ilmuwan yang berkecimpungan di bidang ilmu-ilmu kesyariahan, khususnya yang menekuni bidang hadis dan ilmu hadis. Adapun manfaat tahrij hadis, yang pertama, mengetahui referensi beberapa buku hadis. Yang kedua, menghimpun sejumlah sanad hadis. Yang ketiga, mengetahui keadaan sanad yang bersambung dan yang terputus, dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengetahui hadis serta kejujuran dalam periwayatan. Keempat, mengetahui status suatu hadis. Terkadang ditemukan sanad suatu hadis dhaif, tetapi melalui sanad lain hukumnya sahih. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi orang yang mau mengamalkan setelah tahu bahwa suatu hadis makbul dapat diterima, dan sebaliknya tidak mengamalkannya apabila diketahui bahwa suatu hadis adalah mardud, tertolak, dan banyak lagi manfaat lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salah dalam perkataan ataupun pengetikan dalam makalah atau dalam PPT yang telah kami kerjakan, kami mohon maaf atas kehilapan, karena tidak lepas dari itu, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Atau mungkin ada kekurangan dalam penyampaian materi, mungkin bisa diberikan saran atau kritik yang membangun kepada kami. Dan untuk pertanyaan bisa kita diskusikan di dalam grup WA. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.